Mahfud mau maju atau mundur sebagaimana dilansir oleh suaraislam.id. Kejutan datang dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengakui bahwa pemerintahan Jokowi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Korupsi merajalela di semua bidang dan kalangan. Ia menyatakan bahwa korupsi kini lebih gila daripada masa Orde Baru karena epicentrum korupsinya meluas. Kalau dulu hanya istana, tapi sekarang semua orang ya. Dan hari ini terdengar kabar berita yaitu Bupati Ade Yasin ya, itu ditangkap. Sebelumnya saudaranya Rahmat Yasin ditangkap juga ya, luar biasa ya Yasin bersaudara ini. Menurut Mahfud harus ada strong leader yang mampu melakukan terobosan. Saat Jokowi selesai 2024 nanti, maka penggantinya harus orang kuat yang siap untuk melakukan pembersihan. Di negara-negara Amerika Latin kondisi seperti ini lazim rezim digulingkan dengan cara kudeta. Ungkapan Mahfud MD Menko Polhukam ini cukup menarik sekurangnya untuk dua hal, yaitu pertama, pengelolaan negara di bawah Presiden Jokowi telah gagal dan menimbulkan situasi yang mengerikan. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan dunia usaha terjebak dalam kubangan korupsi. Korupsi yang semakin tidak terkendali. Ketika sudah merambah ke semua sektor, maka istana pun tentu tidak steril lagi. Bahkan dapat berubah menjadi sarang atau sumber dari korupsi. Kita dengarkan nanti ya. Siapkan Jido pernyataan Prof Mahfud. Kalau begitu sudah siap dikasih kode biar Sobat Era sekalian bisa mendengarkan kembali pernyataan Prof Mahfud MD. Kedua, tidak ada harapan pada 2 tahun terakhir masa jabatan Jokowi akan ada perubahan signifikan. Artinya Jokowi dan pemerintahannya sedang mengalami fase sakaratul maut. Luar biasa ya. Menuju kematian yang penuh kegelisahan, meninggalkan warisan berat kepada rakyat dan siapapun yang menjadi pemimpin ke depan, terutama utang luar negeri ya, utang yang harus dibayar dan untuk membayar bunganya saja utang lagi juga. Pandangan Mahfud MD semestinya membawa konsekuensi kepada dirinya sendiri untuk maju atau mundur. Maju dalam arti sebagai Menko Polhukam, Mahfud harus mengkoordinasikan kementerian atau instansi yang berada di bawah kendalinya untuk secepatnya melakukan operasi pembenahan besar-besaran. Gebrakan dahsyat untuk 2 tahun terakhir. Mundur jika merasa sudah tidak mampu melakukan pembenahan apa-apa. Dengan alasan kuatnya sistem yang telah mencengkram, Mahfud pernah mengingatkan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 yang meminta agar pejabat yang merasa gagal untuk segera mengundurkan diri. Kini aturan ini berlaku untuk Mahfud MD sendiri. Kadang kecendekiawan Mahfud MD muncul di tengah kedudukannya sebagai birokrat. Akibat terasa ada split personality atau kepribadian ganda. Oleh karena itu, jika ingin selamat dan berdampak bagi kemaslahatan rakyat, maka tiada pilihan lain untuk Mahfud MD selain secepatnya mundur dari jabatan menteri. Membantu apalagi mengekor hanya akan berakibat malapetaka bagi diri dan keluarga. Dan it happens bagi Prof Mahfud ya. Bahkan ketika dia jadi frontliner untuk membubarkan FPI, saya sangat kecewa sesungguhnya. Karena dia orang hukum tata negara sesungguhnya ya. Mungkin tidak suka sama FPI, oke ya. Saya pun juga tidak tahu sebelumnya FPI itu apa dan lain sebagainya. Tidak kenal tokonya sampai sekarang, saya tidak tahu Petamburan itu di mana markas FPI. Baru bertemu Habib Rizik ketika di pengadilan saya dihadirkan sebagai ahli. Tetapi sense of justice saya mengatakan FPI, Laskar FPI ya, dan juga Habib Rizik serta Habib Hanif dan lain sebagainya diperlakukan tidak adil. Jadi yang menggerakkan saya adalah sense of justice, dan mudah-mudahan Sobat RH juga berpikir demikian. Ayo Pak Mahfud berpikir jernih dan bertindaklah sesuai tuntunan akal sehat. Pak Jokowi segera tamat menjadi penyelamat adalah pekerjaan berat. Karenanya lebih baik memberi makna bagi rakyat dengan secepatnya mengembalikan mandat. Jangan takut dimarahi oleh Jokowi karena Jokowi yang kini sedang dimarahi oleh rakyat. Maju atau mundur atau mau menjadi undur-undur, bukan saatnya untuk tidur atau berlibur. Negara dalam keadaan babak belur. Bad leaders make country is destroy. Mahfud MD adalah salah satu di antara pemimpin buruk itu. M. Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan, Bandung 25 April 2022. Luar biasa ya. Rizal Fadila ini sangat produktif sekali. Jadi itu tadi pandangan dari Rizal Fadila, dan ini menarik pandangan ini ya.
yaitu pilihannya mau maju atau mundur, jangan menjadi penikmat, ya. Maka pilihannya ada dua, maju atau terus. Majunya maksudnya begini, majunya. Kalau kita bicara tentang korupsi, memang semua lini, tapi salah satu lini yang kita harus perhatikan itu adalah lini Menko Polhukam, ya, politik, hukum dan keamanan, terutama hukumnya. Prof Mahfud paling tidak harus bisa berkomitmen untuk membenahi penegak hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, karena merekalah ujung tombak dari proses penegakan hukum. Cek coba harta-harta mereka, apakah diperoleh Jokowi is good boy, ya, good man. Minta izin Jokowi untuk membenahi semua institusi di bawah jajaran Menko Polhukam. Paling tidak itu saja, yang lainnya nggak peduli dia. Karena dia sudah pejabat, tidak boleh tunjuk hidung institusi lain, tapi institusi yang betul-betul di bawah koordinasinya. Jadikan itu baik, sehingga jabatan itu menjadi amanah. Karena diberikan jabatan tinggi sebagai menteri koordinator, yang tidak saja menangani satu portofolio kementerian, tapi banyak di bawah itu. Coba bersihkan birokrasi, ya, politik, hukum dan keamanan tersebut dari belitan korupsi misalnya, terutama penegak hukum. Orang yakin masih banyak terjadi korupsi di penegak hukum. Karena itulah yang namanya penegakan hukum kita, seperti kata-kata Pak Mahfud sendiri, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, tumpul ke kiri, tajam ke kanan sekarang. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas, kemudian tumpul ke kiri, tajam ke kanan. Jadi saya bicara tentang yang namanya political aspiration. Walaupun saya sempat kecewa juga ketika Prof Mahfud justru menjadi frontliner untuk membubarkan FPI. Perkara tidak senang dengan organisasi itu atau arusnya berbeda, silahkan. Tetapi intinya adalah saya tidak melihat ada alasan yang justified dalam pembubaran FPI, karena Prof Mahfud hanya bicara mengenai soal SKT yang tidak diperpanjang. Sementara kalau kita bicara pelanggaran-pelanggaran hukum, ya must be spesifik. Karena organisasi lain juga sering melakukan sweeping, sering melakukan pelanggaran, kekerasan dan lain sebagainya. Atau karena organisasi tersebut pro pemerintah, jadi kemudian tidak diapa-apakan, sementara FPI kritis pada kekuasaan, jadi kemudian dibubarkan. Nah, ini sense of justice-nya di mana, ya? Saya yakin Prof Mahfud adalah orang yang berjiwa besar, karena itu dikritik tidak apa-apa. Saya sudah biasa mengkritik Prof Mahfud sejak zaman Akil Mukhtar dulu 2010 sering mengkritik, tapi juga berteman baik, ya. Kalau bertemu ya biasa, ya, artinya tidak ada masalah apa-apa. Oke.